Oke, halo semuanya, apa kabar? Selamat datang semuanya ya. Oke, seperti biasa, pada video kali ini saya akan memberikan sebuah channel reading untuk zodiak Gemini, Sun, Moon, dan Rising untuk periode dari pertengahan Mei sampai dengan akhir Mei 2026 ya. Oke, reading kali ini sifatnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing ya. Oke, kalau begitu langsung kita mulai untuk reading kali ini ya. Oke, yang pertama ada kartu 8 pedang, terus 3 pedang, The Star, The Empress, The Magician, 1 pedang, 6 tongkat, Queen of Pentacles, dan kartu 2 koin ya. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari kondisi di masa lalumu terlebih dahulu ya. Oke, metodenya kali ini past, present, and future. Masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang ya. Oke, yang pertama di masa lalu ada kartu 8 pedang nih. Oke, jadi ceritanya Gemini, beberapa dari kalian akhir-akhir ini mungkin ada yang lagi merasa gelisah hatinya gitu ya. Misalnya mungkin lagi merasa gelisah ketika menantikan sebuah berita penting dalam kehidupan kalian. Jadi coba untuk selalu berpikir tenang bagi kalian yang sedang menunggu sebuah berita penting Gemini ya. Bagiannya bisa diartikan juga mungkin ada yang tiba-tiba merasa agak kurang percaya diri hatinya gitu ya. Misalnya mungkin lagi kurang percaya diri ketika menghadapi seseorang, ketika mengambil keputusan penting ya, kurang percaya diri untuk mengejar sebuah tujuan. Jadi perlu untuk selalu berpikir optimis Gemini ya akhir-akhir ini. Oke, dan lihat di bawahnya kartu 3 pedang. Jadi sepertinya hatimu agak sedikit jengkel dan frustasi juga ya akhir-akhir ini. Misalnya mungkin lagi merasa frustasi ketika menghadapi seseorang, mungkin lagi merasa frustasi untuk mengejar sebuah target dan lain-lain ya. Jadi coba untuk lebih bersabar dan tetap semangat ya akhir-akhir ini. 3 pedang, oke? Dan lihat di bawahnya ada kartu The Star. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Aquarius ya. Oke, kartu The Star melambangkan sebuah harapan baru. Jadi bisa dikatakan ya, akhir-akhir ini memang hatimu lagi mencoba sebenarnya untuk terus mengejar sebuah harapan baru dalam kehidupan kalian dengan lebih optimis tentunya ya. Jadi kira-kira apa harapanmu di sini? Misalnya mungkin lagi punya harapan untuk pindah kerja, untuk segera mencari pekerjaan baru, mungkin lagi punya harapan untuk memiliki seseorang, untuk memiliki harta benda dan lain-lain. Jadi intinya ada upaya untuk mengejar sebuah harapan baru dengan lebih optimis tentunya ya. Ini sudah kamu alami Gemini akhir-akhir ini ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk periode sekarang dari pertengahan hingga ke akhir Mei ya. Oke, yang pertama ada kartu The Empress. Oke, jadi ceritanya untuk periode kali ini ada upaya gitu untuk terus menjaga dan merawat kehidupanmu agar lebih tumbuh dan berkembang lagi. Jadi kira-kira apa yang mesti dijaga nantinya ya? Misalnya mungkin lagi fokus untuk menjaga keluarga, menjaga karir, keuangan agar lebih stabil misalnya ya. Mungkin lagi menjaga hubungan cinta dengan seorang dan lain-lain. Jadi intinya ada upaya untuk selalu menjaga kehidupanmu. Bagian jangan lupa ya, kartu ini juga melambangkan abundance ataupun kelimpahan ya. Jadi cukup bagus ke energinya. Jadi mungkin ada juga yang masih akan menikmati semacam kelimpahan materi untuk periode kali ini ya, di Empress. Oke, di tengah-tengah lihat ada kartu The Magician yang melambangkan energi kreativitas ya. Jadi bisa dikatakan ada sebuah ide baru nih ataupun cara kreatif gitu yang akan kamu gunakan untuk mengejar sebuah tujuan nantinya. Misalnya mungkin mampu berpikir kreatif untuk menyelesaikan pekerjaan, untuk mencari uang, mampu berpikir kreatif ketika menghadapi seseorang dan lain-lain. Jadi silakan gunakan kreativitasmu untuk melangkah maju ke depan nantinya, The Magician ya. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu 1 pedang yang melambangkan kejernihan pikiran ya. Jadi sepertinya pikiranmu cukup jernih kok Gemini, mampu melihat dan berpikir dengan lebih jernih ketika mengambil keputusan penting misalnya, mampu berpikir jernih untuk mendekati seorang dan lain-lain ya. Jadi silakan gunakan kejernihan pikiranmu 1 pedang untuk menentukan langkah yang terbaik nantinya ya. Oke, sekarang kita lihat energimu di masa mendatang mungkin akan terjadi sekitar bulan Juni ya. Oke, yang pertama ada kartu 6 tongkat yang melambangkan bentuk keberhasilan. Jadi bisa dikatakan untuk bulan Juni nanti ada upaya untuk lebih sukses, untuk lebih berhasil ya, nantinya. Jadi kira-kira apa targetmu Gemini? Misalnya mungkin lagi mengejar target mengenai pekerjaan, keuangan, target dalam hubungan cinta, dan lain-lain. Dan tidak menutup kemungkinan memang ada juga yang akan menikmati semacam keberhasilan baru sekitar bulan Juni yang akan datang ya. Cukup bagus energinya 6 tongkat. Oke? Dan lihat di bawahnya kartu Queen of Pentacles. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Taurus, Virgo, dan Capricorn ya. Jadi bisa dikatakan untuk bulan Juni nanti pikiranmu akan tertuju kembali ke dalam segi materi seperti keluarga, pekerjaan, dan keuangan ya. Misalnya mungkin lagi sibuk dengan urusan keluarga, fokus bekerja, mencari uang ya. Mungkin lagi mengejar target dalam segi materi intinya Queen of Pentacles. Oke, dan terakhir di bawahnya kartu 2 koin yang melambangkan pertimbangan dan keputusan ya. Jadi ceritanya untuk bulan Juni nanti ada pertimbangan mendalam gitu yang akan kamu lakukan terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan penting dalam kehidupan kalian nantinya ya. 2 koin. Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung klarifikasi semua kartu yang ada di sini menggunakan kartu tarot yang satu lagi ya. Oke, sebentar.
Oke. Oke, Gemini, sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu King of Pentacles ya. Jadi bisa dikatakan akhir-akhir ini pikiranmu sangat tertuju ke dalam segi materi juga ya, seperti keluarga, pekerjaan, dan keuangan. Namun hati-hati, tadi di sebelahnya ada kartu 8 pedang kan, jadi mungkin pikiranmu agak sedikit pesimis ya, agak sedikit kurang percaya diri gitu ketika menghadapi urusan dalam segi materi tentunya. Jadi perlu untuk selalu bersabar dan tetap berpikir optimis Gemini ya, 8 pedang tadi. Oke, di bawahnya lihat ada kartu 5 pedang yang melambangkan sebuah masalah kecil ataupun kesulitan kecil ya. Jadi sepertinya akhir-akhir ini memang ada semacam sebuah masalah kecil gitu yang baru saja kamu hadapi dan semuanya itu perlu diselesaikan terlebih dahulu. Namun hati-hati, di sini ada kartu 3 pedang tadi sebelahnya. Jadi mungkin hatimu lagi merasa jengkel dan frustasi banget ketika ingin menyelesaikan sebuah permasalahan kecil dalam kehidupan kalian. Jadi perlu untuk lebih bersabar. Silakan cari bantuan dukungan dari orang-orang terdekat untuk mempermudah jalanmu Gemini ya. 3 pedang tadi. Oke, di bawahnya lihat ada kartu 3 tongkat yang melambangkan bentuk kerja keras ya. Jadi bisa dikatakan ada upaya untuk lebih kerja keras ekstra. Untuk apa? Untuk mengejar sebuah harapan baru tadi, restart dalam kehidupan kalian. Jadi kira-kira apa harapanmu Gemini ya? Oke, ini sudah kamu alami sebenarnya akhir-akhir ini. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk prediksi sekarang. Yang pertama ada kartu 9 pedang ya. Jadi sepertinya memang ada upaya gitu ya untuk terus menjaga dan merawat kehidupanmu di Empress agar lebih tumbuh dan berkembang lagi. Namun hati-hati, di sini ada kartu 9 pedang soalnya. Jadi mungkin pikiranmu terlalu overthinking Gemini ya, terlalu banyak pikiran gitu, dan mungkin lagi mengkhawatirkan apa yang kamu jaga selama ini ya. Jadi perlu untuk selalu berpikir tenang, berpikir lebih positif nantinya. 9 pedang ya. Oke, di tengah-tengah lihat ada kartu Wheel of Fortune yang melambangkan roda perubahan. Jadi ceritanya memang ada perubahan besar juga yang akan kamu kerjakan sambil berpikir lebih kreatif nantinya. The Magician tadi, misalnya mungkin lagi siap untuk melakukan perubahan dalam keluarga, perubahan dalam karir, dalam bisnis ya, perubahan dalam hubungan cinta dan lain-lain. Jadi kira-kira apa perubahan yang ingin kamu lakukan nantinya? Wheel of Fortune. Oke, dan lihat di bawahnya kartu di Empress lagi ya. Kartunya sampai muncul 2 kali di sini. Jadi ceritanya memang pikiranmu cukup jernih tadi ya. 1 pedang untuk terus menjaga dan merawat kehidupanmu agar lebih tumbuh dan berkembang. Jadi kira-kira apa yang mesti dijaga nantinya Gemini ya di Empress. Oke, sekarang kita lihat energimu di masa mendatang. Yang pertama ada kartu 2 cawan ya. Jadi sepertinya memang ada upaya gitu untuk terus menjaga ataupun memperbaiki, mendekati orang-orang terdekat ya, seperti teman, keluarga, orang yang kamu sukai dan lain-lain. Dan tenang saja, di sini ada kartu 6 tongkat tadi sebelahnya ya. Jadi mungkin ada yang akan menikmati keberhasilan ketika ketika ingin mendekati ataupun menjaga hubungan tersebut. Jadi bagi kamu lagi mencoba untuk mendekati seorang ataupun mencoba untuk menjaga hubungan tersebut, tenang saja, hubungan tersebut akan berjalan dengan cukup lancar kok ya, sekitar bulan Juni yang akan datang. Oke, di bawahnya lihat ada kartu The Devil yang melambangkan obsesi yang berlebihan. Jadi ceritanya memang hatimu lagi terobsesi Gemini. Untuk apa? Untuk mengejar sebuah target dalam segi materi tadi ya, Queen of Pentacles. Misalnya mungkin lagi punya obsesi besar yang berkaitan dengan segi keluarga, pekerjaan dan keuangan nantinya. The Devil ya. Oke, dan terakhir di bawahnya ada kartu 8 pedang ya. Jadi sepertinya untuk bulan Juni nanti memang pikiranmu cenderung kurang percaya diri juga ya, agak sedikit pesimis gitu. Ketika ingin mempertimbangkan sebuah langkah dan keputusan dengan kombinasi kedua kartu ini ya. Jadi bagi kamu yang lagi mempertimbangkan sebuah keputusan penting, perlu untuk selalu berpikir optimis, terutama sekitar bulan Juni yang akan datang ya. Oke teman-teman, kayaknya segitu dulu untuk readingnya ya. Semoga readingnya bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.